Salam dan selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, orang-orang yang diberkati dengan firman Tuhan. Kita adalah orang-orang yang rindu akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-29. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan membacakan untuk kita semua. Setiap dengan judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah dua macam dasar. Ayat yang ke-24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikannya di atas batu. Tetapi setiap orang mendengar perkataanku ia ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ayat yang ke-8, dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takut bila orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ayat yang ke-9, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli Taurat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah ucapan Yesus ketika dia mengakhiri khotbahnya di bukit yang ditujukan pada murid-muridnya. Dengan tekanan serius, kini Yesus mengingatkan mereka bahwa hidup tiap orang suatu saat kelak akan diterpa badai. Saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa badai itu akan sedemikian dahsyat dan pasti berakibat kekal. Badai itu akan membongkar kenyataan fondasi hidup macam apakah yang telah seseorang pakai untuk membangun kehidupannya. Ada dua saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat pembacaan kita pada pagi hari ini di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-29. Kalau kita melihat di sini ada dua macam fondasi. Saudara, ada dua macam fondasi hidup. Fondasi batu karang teguh adalah sikap yang praktik, yang hidup saat melakukan hidup sesuai firman. Di ayat yang ke-24, saudara-saudara. Ayat yang ke-24 mengatakan demikian. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, orang yang sedemikian, orang yang mendirikan rumahnya di atas batu memiliki fondasi yang kuat. Orang sedemikian disebut juga bijaksana, sebab kehidupan taat firman membuatnya tahan terpahan badai. Fondasi pasir adalah sikap dan praktik hidup yang mendengar firman dan ajaran Yesus, tetapi tidak melakukan. Di ayat yang 26, kalau kita melihat ayat yang 26, tapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang seperti itu bodoh, sebab rumahnya, kehidupannya pasti akan tersapu bersih oleh terpaan badai dan banjir dahsyat. Apakah badai dan banjir itu? Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah badai dan banjir itu? Ini mengacu ke konteks sebelum ini. Pastilah yang Tuhan maksudkan dengan badai itu adalah dari penghakiman akhir. Dan ucapannya yang penuh kuasa itu, Yesus mendesak para pendengarnya untuk merespon dia dengan ketaatan dan kesetiaan agar luput dari penghukuman. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari dulu sampai kini, tidak ada penganjur agama manapun yang berani dan seberdaulat Yesus memperkan soal hidup kekal. Dan tuntutan untuk percaya dan taat kepadanya sebagai syarat masuk hidup kekal. Ketika Yesus mengakhiri pengajarannya, banyak orang yang mengakui kuasa-kuasa saat itu. Di ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-29, kalau kita melihat bersama-sama. Tetapi yang Tuhan tuntut, Tuhan terus menerus sampai zaman ini juga, bukan saja mengagumi dia, melainkan mengikuti dan mentaati dia. Dia tidak hanya menyampaikan klaim kosong sebagai kelahiran, kehidupan, kematian, dan kebangkitan yang menunjukkan bahwa ia memang kelak akan menghakimi dan menentukan hasil kekal kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melakukan firman Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita melakukan, mengaplikasikannya lah dalam setiap kehidupan kita, kita adalah orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kalau kita melihat orang yang mendirikan rumahnya di atas batu, ketika dia mendirikan rumahnya di atas batu, fondasinya kuat, di tempat yang baik, di tempat yang sesuai, akan kuat, saudara-saudara. Di sini Yesus
mengumpamakan kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, orang-orang yang sudah berdiri teguh di atas firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita adalah orang-orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ketika badai datang melanda rumah itu tidak terbawa oleh banjir, tidak terbawa oleh badai, tetapi rumah itu tetap kokoh, tetap kuat, tetap berdiri di fondasinya yang kuat. Tapi kalau orang yang tidak melakukan firman Tuhan, orang hanya membaca firman Tuhan tetapi tidak ada respon, tidak ada tindakan, saudara-saudara, Kristus mengumpamakan seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Saudara-saudara, kalau kita mendirikan rumahnya di atas pasir, mendirikan rumahnya di atas pasir, kita akan rumah itu akan terbawa oleh badai, rumah itu akan terbawa oleh banjir. Ketika badai datang, rumah itu akan terbawa oleh badai. Makanya Kristus mengumpamakan kita orang yang tidak melakukan firman Tuhan, hanya membaca firman Tuhan tetapi tidak ada tindakan, tidak ada responnya, hanya begitu-begitu saja membaca firman Tuhan sebagai rutinitas, membaca firman Tuhan hanya di saat-saat sulit, di saat-saat ada masalah baca firman Tuhan, saudara-saudara, tetapi tidak melakukannya, kosong. Kita adalah orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Tapi kalau kita melakukan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, lalu ada respon yang baik, ada tindakan yang baik, kita adalah orang-orang yang diberkati. Kita adalah orang-orang, diumpamakan orang-orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ketika badai datang, ketika banjir datang melanda rumah itu, dia tetap kokoh, dia tetap kuat di atas fondasinya yang baik. Makanya, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan buat kita adalah, selama ini sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, atau sebagai orang-orang yang belum percaya kepada Kristus, apakah posisi kita di bagian mana? Kita harus mengoreksi pribadi kita. Kita harus bertanya, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus bertanya, Tuhan, apakah selama ini saya di bagian posisi mana dalam kedua aspek ini, atau kedua poin, antara orang yang mendirikan rumahnya di atas batu atau orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Orang yang mendirikan rumahnya di atas batu, ketika badai datang, ketika banjir datang, orang yang mendirikan rumah di atas batu, rumahnya akan kokoh, rumahnya akan tetap teguh, tetap kuat. Tapi berbeda dengan orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Ketika badai datang, ketika banjir datang, saudara-saudara, dia terbawa sapu oleh angin, dia terbawa sapu oleh banjir, badai. Makanya sebagai orang-orang sudah percaya kepada Kristus, atau orang-orang yang belum mengaku Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus mengoreksi diri kita. Bertanya, Tuhan, saya selama ini saya di mana? Saya dalam posisi mana ketika saya mendengarkan firman Tuhan tentang firman Tuhan, antara orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir dan orang yang mendirikan rumahnya di atas batu, saya di posisi mana, saudara? Kita harus bertanya, saudara. Kita harus mengoreksi diri kita, hati kita ini. Kita harus sadar, sebagai orang sudah percaya kepada Tuhan, kita sadar, saudara. Kita adalah orang-orang dipakai oleh Tuhan ke depannya. Mungkin kita jangan melihat hari ini, jangan melihat besok, saudara-saudara, tapi kita melihat ke depannya, bagaimana Tuhan akan menjangkau kita. Makanya, saudara-saudara, kita harus seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas batu, orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir, orang yang mendirikan rumahnya di atas batu, bukan orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Saudara, kita harus memiliki pola seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ketika badai datang, ketika banjir datang, saudara, dia tidak bisa, dia tetap kuat, tetap berdiri teguh, tetap memiliki fondasi yang kuat. Tapi, saudara, biarlah firman Tuhan yang selalu memberkati kita semua. Melalui firman Tuhan yang kita mengoreksi pribadi kita, mengoreksi hati kita selama ini. Apakah saya selama ini ada di posisi yang pertama yang mendirikan rumahnya di atas pasir, atau saya di posisi kedua yang mendirikan rumahnya di atas batu? Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, tetaplah berpegang teguh kepada Tuhan, tetaplah memiliki fondasi yang kuat dengan Tuhan, memiliki fondasi yang teguh di dalam Tuhan, saudara-saudara. Sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, setialah kepada Tuhan, memiliki kesatuan hati bersama dengan Tuhan, memiliki kesatuan hati bersama dengan saudara-saudara seiman. Saudara, demikianlah firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca bersama-sama. Dalam firman Tuhan selalu memberkati kita semua. Terima kasih. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa untuk menutup kita dalam doa firman Tuhan. Mari kita berdoa. Amin. Oke, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam firman Tuhan ini kita melakukan firman Tuhan, mengaplikasikan setiap kehidupan kita. Salam.